Boy di sini. Kita semua tahu betapa cepatnya teknologi berubah kan? Dulu, handphone cuma buat nelpon dan SMS. Sekarang semua ada di genggaman. Media sosial, game, berita, bahkan belanja. Pernah nggak sih lo ngerasa, gara-gara gadget, kita jadi kayak punya dunia sendiri? Dunia yang kadang lebih seru dari dunia nyata. Kita malah makin jauh sama orang terdekat, kayak orang tua. Padahal, mereka yang seharusnya jadi tempat pertama kita cerita dan berbagi. Semua sibuk dengan layar masing-masing. Rumah jadi sepi, nggak ada lagi cerita-cerita seru atau candaan yang bikin ketawa. Padahal teknologi harusnya jadi jembatan, bukan tembok yang misahin kita. Jembatan yang menghubungkan generasi, bukan malah bikin jurang pemisah. Kita lebih sering update status tentang apa yang kita makan, lagi di mana, atau lagi ngerasain apa. Daripada ngobrol langsung sama keluarga, nanyain kabar mereka, atau sekadar cerita tentang hari kita. Padahal, interaksi langsung itu jauh lebih berharga. Akibatnya, salah paham gampang terjadi, dan hubungan makin renggang. Kita jadi kurang peka sama perasaan orang tua, dan mereka juga kesulitan memahami dunia kita. Kalau ada masalah, kita bingung cerita ke siapa, karena merasa nggak ada yang benar-benar ngerti. Takut dihakimi kalau ke orang tua, akhirnya curhat ke teman online yang belum tentu bisa kasih solusi yang tepat. Orang tua juga kadang bingung mulai ngobrol, takut kita makin tertutup dan nggak mau dengerin mereka. Mereka khawatir, tapi nggak tahu cara yang pas buat mendekat. Solusinya, mulai obrolan jujur, walau sederhana, tanya kabar mereka, cerita tentang hari lo, atau sekadar ngobrolin hal-hal ringan. Bukan soal digital baik atau buruk, karena teknologi itu netral. Tapi gimana caranya teknologi bikin kita makin dekat? Jadi alat buat mempererat hubungan, bukan malah menjauhkan. Koneksi paling penting itu bukan internet, tapi hati. Kehadiran kita secara fisik dan emosional jauh lebih berarti daripada sekadar online. Kita dan orang tua harus sama-sama belajar menavigasi dunia digital bareng. Saling sharing, saling belajar, dan saling memahami. Jangan biarkan jurang makin lebar, mulai dari ngobrol kecil di rumah, saat makan malam, atau sebelum tidur. Bangun jembatan itu lagi, satu obrolan jujur setiap hari, satu langkah kecil untuk hubungan yang lebih baik. Yuk, jadikan teknologi alat untuk saling memahami. Alat kamput buksen bugauhian. Karena keluarga dan harta yang paling berharga. Orang tua itu role model pertama kita di dunia digital, bukan cuma pengawas. Cara mereka pakai gadget, tanggapi komentar, atau sharing berita, semua jadi contoh buat kita. Kalau mereka bijak dan bertanggung jawab, kita pun belajar begitu. Larangan tanpa contoh nggak efektif. Yang penting, mereka mencontohkan. Dunia maya penuh risiko, jadi orang tua harus jadi pemandu, bukan penakut. Diskusi terbuka soal konten negatif atau cyberbullying bikin kita nyaman bertanya. Ketika mereka mau belajar bareng, kita merasa didukung, bukan diawasi. Kepercayaan tumbuh kalau mereka jadi partner, bukan polisi. Kita jadi nggak ragu cerita kalau ada masalah online. Intinya, jadi teladan itu membangun kepercayaan, bukan sekadar mengawasi. Topik kesehatan reproduksi sering bikin canggung, tapi penting banget dibahas. Banyak remaja cari info di internet, padahal belum tentu benar. Orang tua harus mulai obrolan ini dengan santai, tanpa menghakimi. Cerita pengalaman mereka waktu remaja bisa mencairkan suasana. Kalau nggak tahu jawabannya, cari bareng dari sumber terpercaya. Jadikan diskusi ini sesi belajar, bukan ceramah. Kita jadi paham tubuh sendiri, konsen, dan hubungan sehat. Informasi yang benar dari orang tua bikin kita lebih siap menghadapi tantangan remaja. Jangan anggap tabu, justru ini saatnya ngobrol jujur dan terbuka. Masa depan sering bikin cemas, apalagi kalau ekspektasi orang tua beda sama passion kita. Merencanakan masa depan itu harus kolaborasi, bukan proyek solo orang tua. Orang tua perlu dengar minat dan bakat kita, bukan cuma dorong profesi tertentu. Diskusi dua arah bikin kita merasa didukung, bukan didikte. Mereka bisa bantu cari info tentang profesi yang kita suka, lihat plus minusnya bareng. Dengan dukungan, kita lebih semangat membuktikan pilihan kita. Proses ini ajarkan tanggung jawab dan kepercayaan diri. Keputusan tetap di tangan kita, tapi dengan bimbingan mereka. Merancang masa depan bareng memperkuat ikatan keluarga. Sukses jadi kebahagiaan bersama, bukan sekadar memenuhi ekspektasi. Semua strategi komunikasi, semua teori yang dipelajari, semua nasihat dari para ahli, nggak ada artinya tanpa kasih sayang nyata yang mendasarinya. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat dibangun di atas fondasi cinta dan penerimaan.
Kasih sayang itu bukan cuma ucapan manis yang terlontar dari bibir. Bukan sekadar kata-kata indah yang diucapkan saat suasana hati sedang baik. Tapi tindakan sehari-hari, hal-hal kecil yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Pelukan hangat di pagi hari, dukungan saat kita merasa jatuh, waktu berkualitas untuk benar-benar terhubung. Empati bikin kita merasa dimengerti, didengarkan, dan dihargai apa adanya. Bukan dihakimi atas kesalahan yang kita perbuat atau kekurangan yang kita miliki. Orang tua yang hadir sepenuhnya, dengan perhatian yang tak terbagi, bukan cuma fisik yang ada di ruangan yang sama, bikin kita merasa jadi prioritas utama dalam hidup mereka. Waktu bersama, walau sebentar di tengah kesibukan, lebih berarti dari sekadar duduk bareng tanpa interaksi yang bermakna, sambil main HP dan terlarut dalam dunia maya masing-masing. Dukungan tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan, bikin kita berani mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman, dan belajar dari kesalahan tanpa takut dihakimi atau direndahkan. Kita tahu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, seberat apapun masalah yang kita hadapi, keluarga adalah tempat kembali yang selalu terbuka untuk kita. Kasih sayang yang tulus, tanpa kepura-puraan, jadi bahan bakar utama dalam setiap interaksi dan komunikasi keluarga. Momen kecil penuh perhatian, sentuhan lembut, senyuman hangat, akan selalu kita kenang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita hidup kita. Dengan kasih sayang yang tulus, komunikasi jadi lebih mudah, lebih terbuka, dan tentu saja lebih bermakna. Keluarga jadi safe place, tempat yang aman dan nyaman untuk menjadi diri sendiri, yang selalu kita cari saat dunia terasa begitu keras dan menantang. Obrolan serius kadang bikin tegang, padahal komunikasi paling jujur sering muncul di momen santai. Nggak perlu formal, ngobrol bisa sambil masak bareng atau nonton film. Suasana rileks bikin kita lebih terbuka. Orang tua harus peka sama mood kita, jangan maksa ngobrol saat kita lagi capek. Fleksibilitas bikin kita merasa dihargai. Obrolan bisa dimulai dari hal sepele, kayak bahas film atau lagu. Dari situ, topik bisa mengalir ke hal yang lebih dalam. Buang skrip kaku, anggap ngobrol sama teman dekat. Komunikasi itu seni, bukan aturan baku. Santai aja, pasti lebih asik dan bermakna. Tantangan digital itu nyata, cyberbullying, kecanduan, konten negatif. Reaksi panik dan omelan cuma bikin kita makin jauh dan pintar sembunyi. Edukasi jauh lebih efektif daripada larangan. Orang tua bisa ajak diskusi soal risiko dunia maya, bukan cuma melarang. Kita diajak berpikir kritis, bukan sekadar takut hukuman. Edukasi dua arah, kita juga bisa ajari mereka soal teknologi. Jadi tim yang saling belajar, bukan pengawas dan yang diawasi. Digital literacy itu soal etika dan empati, bukan cuma teknis. Fondasi edukasi bikin kita nyaman cerita kalau ada masalah online. Solusi dan dukungan lebih penting daripada omelan. Mulai obrolan kadang susah, apalagi soal serius. Terutama ketika semua orang sibuk dengan pikiran masing-masing, atau terjebak dalam rutinitas harian. Mencari titik temu untuk memulai percakapan bisa terasa seperti mendaki gunung yang curam. Coba cara kreatif, kayak bikin jurnal keluarga, sebuah buku harian yang diisi oleh seluruh anggota keluarga. Ini bukan sekadar catatan, tapi wadah untuk berbagi cerita dan perasaan. Semua bisa nulis perasaan atau cerita di situ. Tidak ada batasan tentang apa yang boleh atau tidak boleh ditulis. Bebaskan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di hati, baik suka maupun duka. Bisa juga pakai kartu permainan komunikasi, yang dirancang khusus untuk memicu percakapan yang bermakna. Isinya pertanyaan seru buat diskusi bareng. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membuka wawasan baru tentang satu sama lain, dan mempererat ikatan keluarga. Mainkan seminggu sekali, suasana jadi fun dan gak kaku. Jadwalkan waktu khusus untuk bermain, dan buatlah suasana senyaman mungkin. Stopless kebaikan juga seru. Sebuah wadah untuk mengumpulkan catatan-catatan positif tentang anggota keluarga. Tulis hal baik yang dilakukan anggota keluarga, baca bareng di akhir bulan. Ini adalah cara yang bagus untuk saling menghargai dan meningkatkan rasa percaya diri. Inovasi bikin komunikasi jadi kegiatan menyenangkan, bukan kewajiban. Dengan sentuhan kreativitas, obrolan keluarga bisa menjadi momen yang dinanti-nantikan. Tujuannya, ciptakan momen positif bersama. Momen-momen ini akan menjadi kenangan indah yang akan dikenang sepanjang masa. Jangan takut coba hal baru, biar obrolan keluarga makin hidup. Eksplorasi ide-ide segar dan jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Dengan sedikit usaha, komunikasi yang canggung bisa jadi momen paling ditunggu.
Investasikan waktu dan energi untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk berbagi. Kreativitas bikin keluarga makin dekat. Semakin banyak ide kreatif yang dicoba, semakin erat pula ikatan antar anggota keluarga. Yuk, ubah komunikasi jadi petualangan seru bareng keluarga. Jadikan setiap percakapan sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menciptakan kenangan indah bersama. Kita nggak sendirian menghadapi tantangan remaja dan komunikasi keluarga. BKKBN punya banyak program dan materi buat kesehatan remaja dan keharmonisan keluarga. Ada website, media sosial, buku saku, semua mudah diakses dan informatif. Materinya mulai dari pubertas, kesehatan reproduksi, sampai tips komunikasi efektif. P-Care di sekolah atau lingkungan juga siap bantu. Tempat aman buat konsultasi. BKKBN sering adakan seminar dan workshop parenting digital. Sumber daya ini bantu kita dan orang tua belajar bareng. Ajak orang tua cek website BKKBN atau mampir ke PR. Dengan dukungan ini, keluarga harmonis bukan cuma impian. Informasi yang tepat bikin kita siap hadapi tantangan bersama.